Virgo kesayangan, siap-siap. Di antara tanggal 18 sampai tanggal 26 Juni 2025 ini, energimu bakal kinclong banget. Kalau lagi capek nata hidup, semesta siap turun tangan kasih jalan dan solusi baru buatmu. Aku ngerasain pesan rahasia dari semesta kode khusus yang bakal bikin semua jadi jelas. Dan tiba-tiba ketemu jawaban. Ini bisa jadi titik balik keren buat kamu. Hai Sobat Virgo, gimana nih kabarmu? Siap untuk minggu penuh detail dan pencerahan? Selamat datang di sesi general reading mingguan untuk tanggal 18 sampai 26 Juni 2025. Buat kamu, Virgo baru yang pertama kali mampir, salam kenal ya. Dan buat para senior yang udah setia dengerin setiap update, terima kasih banyak ya. Seperti biasa, reading ini sifatnya umum ya, jadi energinya untuk banyak orang. Ambil aja yang paling klik di hati kamu, sisanya anggap aja angin lalu, oke? Oke, Virgo kesayangan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Mari kita intip, kira-kira gambaran energi di minggu ini itu kayak gimana sih? Kartu-kartu ini tuh kayak cermin yang nunjukin apa yang lagi bermain di sekitar. Dan eits, aku lihat di sini banyak banget loh. Kartu yang nunjukin energi orang-orang yang mungkin bakal nyambung. Atau tiba-tiba nongol di kehidupan beberapa di antara kalian minggu ini. Ini bisa jadi energi pribadi, tapi juga bisa jadi energi dari orang-orang yang bakal muncul atau terhubung. Penasaran kan? Yuk, kita bedah satu-satu. Nah, kartu ini kayak ngasih warning nih. Hati-hati ya, mungkin ada sedikit drama atau kebohongan kecil di sekitar. Entah itu dari orang yang pura-pura baik, atau ada sesuatu yang disembunyiin. Sosok di kartu ini tuh digambarkan sebagai lelaki muda, putih, berbadan gemuk, suka berbohong. Jadi, kalau ada aura-aura nggak enak, atau ada yang mencurigakan dari seseorang, terutama yang punya ciri-ciri itu, coba deh lebih peka. Mungkin ada yang lagi coba main api, atau sekadar nggak jujur. Contohnya nih, tiba-tiba ada tawaran yang terlalu indah untuk jadi kenyataan. Atau ada obrolan yang kayaknya nggak nyambung sama fakta. Lanjut ke kartu Yokasut. Nah, ini menarik. Kartu ini nunjukin pikiran kusut, hati kalut, sikap rewel dan cerewet. Sosoknya, perempuan setengah tua yang rewel, lelaki bawel seperti perempuan. Duh, kayaknya ada seseorang di sekitar yang lagi moody atau banyak maunya nih. Coba diingat-ingat, ada nggak sih di lingkungan yang karakternya mirip deskripsi ini? Mungkin dia lagi butuh perhatian, atau memang lagi banyak pikiran. Nah, ini bisa nyambung sama silak putih tadi. Mungkin keruwetan dari Yo Kasut ini muncul karena ada kebohongan atau ketidakjujuran. Bikin suasana jadi nggak nyaman. Bisa jadi karena ada sesuatu yang tidak transparan, jadi gampang emosi atau banyak omong. Berikutnya ada Ji Bengkok. Wah, ini agak serem nih. Kartu ini nunjukin dendam, puncak kemarahan, intrik, merencanakan perbuatan buruk. Sosoknya, perempuan yang suka marah-marah. Kalau ada yang marah-marah di sekitar, apalagi sampai menyimpan dendam atau intrik, perlu hati-hati. Kelihatannya, energi dari Yokasut yang rewel dan cerewet itu bisa berujung ke Ji Bengkok ini. Mungkin ada konflik kecil yang udah nggak diselesaikan dengan baik, lalu membesar jadi amarah dan bahkan niat buruk. Misalnya, terasa ada teman yang tiba-tiba jadi dingin atau diam-diam ngomongin di belakang. Ini bisa jadi efek domino dari ketidakjujuran yang memicu keruwetan dan akhirnya menimbulkan perasaan dendam. Tapi jangan khawatir, ada Yo Panjang. Kartu ini tuh bawa angin segar karena berpikiran panjang,
berpandangan jauh ke depan, kejelasan arah, fokus. Dan yang paling penting nih, ada tanda ada yang mau datang atau hadir. Ini kabar baik banget. Setelah energi-energi yang agak gelap tadi, Yo panjang ini tuh kayak penawar yang bikin bisa melihat jalan keluar. Mungkin di tengah keruwetan dan intrik itu, tiba-tiba ada seseorang yang datang dengan ide cemerlang atau memberikan masukan yang bikin tercerahkan. Sosok ini adalah seseorang yang punya pandangan jauh ke depan dan bisa membantu fokus. Bisa jadi dia adalah sosok yang membawa kejelasan arah yang dibutuhkan setelah menghadapi kebohongan atau intrik tadi. Kemudian ada J kaca. Kartu ini berbicara tentang kabar berita, kabar burung, hal yang belum tentu kebenarannya. Sosoknya perempuan yang suka bawa cerita. Nah, ini nyambung banget sama cerita intrik dan dendam dari kartu-kartu sebelumnya. Di tengah semua drama ini, kemungkinan besar akan ada banyak rumor atau gosip yang beredar. Hati-hati ya, jangan langsung percaya semua yang didengar. Filter dulu, bisa jadi ini adalah efek dari J Bengkok yang lagi merencanakan sesuatu. Jadi dia menyebarkan kabar-kabar yang nggak benar untuk mencapai tujuannya. Atau ini juga bisa jadi bagian dari kebohongan dari Lak Putih yang mulai terbongkar lewat kabar burung. Terakhir, ada Gao Hitam. Kartu ini menggambarkan fitnah, hasutan, tuduhan tak berdasar, arogan. Sosoknya adalah lelaki atau perempuan hitam, badan pendek, berhati jahat, dan suka hasut orang lain. Duh, ini juga agak berat ya. Kartu ini kayak puncak dari semua energi negatif tadi. Ini bisa jadi lanjutan dari J Bengkok dan J kaca. Setelah ada intrik dan gosip, bisa jadi ada seseorang yang menyebarkan fitnah atau tuduhan yang cuma nggak beralasan. Ini mungkin adalah cara si J Bengkok, perempuan pendendam, atau si Gao Hitam ini untuk mencapai tujuannya, dengan merusak reputasi atau menjatuhkan orang lain. Jadi, kalau dirangkum nih, minggu ini kayaknya bakal menghadapi skenario yang cukup kompleks. Mungkin ada sosok yang kurang jujur, bikin jadi pusing dan rewel. Keruwetan ini bisa memicu untuk menyimpan dendam dan intrik, yang kemudian menyebar jadi kabar burung. Puncaknya, bisa jadi ada yang muncul dengan fitnah atau tuduhan. Tapi jangan panik. Ingat ada Yo panjang yang siap memberimu pandangan jauh ke depan dan kejelasan arah. Sosok ini bisa jadi penyelamat di tengah segala kekacauan ini, membantu tetap fokus dan menemukan jalan keluar. Intinya, minggu ini adalah tentang kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam menyaring informasi dan interaksi dengan orang lain. Tetap tenang ya, dan gunakan ketajaman analisis untuk melihat mana yang benar dan mana yang hanya drama semata. Dengan begitu, bisa melewati minggu ini dengan kepala tegak dan hati yang lebih ringan. Oke, Virgo kesayangan, siap-siap ya. Ini dia sesi yang paling bikin penasaran, yaitu tentang rezeki, keuangan, dan keberuntungan di minggu ini. Yuk, kita bongkar satu persatu kartu yang muncul. Siapa tahu ada kode rahasia dari semesta buat dompet dan keberuntunganmu. Kartu pertama, ada Sah Jarum. Ini kartu keren banget loh. Pikiran yang tajam, sikap yang kritis, langsung mengenai pada inti persoalan. Ini kayak sinyal buat bilang, Virgo, minggu ini otakmu bakal on fire banget. Mungkin ada masalah keuangan yang selama ini bikin pusing. Nah, minggu ini idemu bakal jernih banget buat nemuin solusinya. Ini juga bisa berarti kamu lagi nyari jarum di tumpukan jerami, dan akhirnya ketemu. Misalnya, ada tagihan yang membingungkan, tiba-tiba kamu sadar ada detail kecil yang bisa menghemat pengeluaran. Keren kan? Ini bisa jadi modal awal buat rezeki datang. Nah, ini nih yang bikin hati senang. Kartu ini ngomongin peluang,
jalan yang terbuka, kemampuan menolong, menemukan pencerahan. Sosoknya adalah lelaki atau perempuan bertubuh gemuk, setengah tua, berhati baik, keuangan menipis. Ini artinya peluang rezeki bisa datang dari arah yang tak terduga, atau ada seseorang yang baik hati, tapi mungkin lagi tipis dompetnya. Malah dia yang jadi kunci pencerahan buat rezeki kita. Bayangin aja, lagi mikir keras cari pemasukan. Tiba-tiba dapat ide brilian dari obrolan santai sama teman yang lagi curhat soal keuangan. Lucu kan? Yang lagi menipis justru membawa pencerahan buat yang lain. Tapi ada yo kucing. Ini kartu kepalsuan, kepura-puraan, manipulasi, tidak bisa dipercaya. Duh, ini kayak alarm kecil nih. Walaupun ada peluang bagus, tetap waspada sama orang yang mungkin niatnya nggak tulus, atau ada yang lagi pura-pura baik. Sosok di kartu ini bisa jadi laki-laki tampan. Jadi, kalau tiba-tiba ada yang manis banget ngajak kerja sama atau nawarin keuntungan gede, jangan buru-buru tergiur ya. Filter dulu, jangan sampai karena silau sama ketampanan atau janji manis, malah jatuh ke lubang yang bikin rezeki seret. Ingat ya, kucing itu lucu tapi kadang licik juga. Nah, kita beralih ke Laktoapekong. Ini kartu penyelamat. Artinya, pertolongan, bantuan, bertemu orang yang tepat, keadaan terselamatkan. Sosoknya lelaki alim yang sabar. Setelah ada potensi kepalsuan dari Yo Kucing, kartu ini kayak superhero yang siap menolong. Jadi, kalaupun ada intrik atau masalah kecil, akan ada seseorang yang tulus dan sabar datang membantumu. Entah itu mentor, teman lama, atau bahkan kenalan baru yang bijaksana. Ini bisa jadi pertolongan terkait keuangan yang sedang kamu pikirkan tadi. Misalnya, kamu hampir terjebak investasi bodong, tapi tiba-tiba ada sosok bijak yang memberi nasihat dan menyelamatkan uangmu. Selanjutnya, ada Go Babi. Waduh, ini agak bikin ketar-ketir nih. Artinya, kepanikan, kebingungan, pesimis, merasa tidak ada harapan. Sosoknya orang bertubuh gemuk. Ini bisa jadi gambaran kalau di tengah minggu ada momen di mana kamu ngerasa sangat bingung dan pesimis soal keuangan. Mungkin ada pengeluaran tak terduga atau peluang yang tadinya terlihat cerah tiba-tiba tertutup. Ini bisa jadi efek dari kepalsuan si Yo Kucing tadi. Kalau sampai terperangkap tipu daya, wajar kalau jadi panik dan merasa hopeless. Tapi ingat ya, kartu ini hanya peringatan, bukan takdir. Jangan sampai kepanikan ini bikin langkah mundur. Terakhir, ada Kau Gelundung. Ini kartu penyesalan, hal yang sudah terjadi dengan umum, terkatung-katung, masa lalu. Sosoknya, lelaki setengah tua berbadan sedang, keuangan lumayan banyak. Kartu ini kayak ngingetin, kalau sampai terjadi penyesalan, itu karena ada sesuatu di masa lalu yang belum terselesaikan. Mungkin ada keputusan keuangan di masa lalu yang belum beres, atau ada utang emosi yang akhirnya berpengaruh ke rezeki. Tapi jangan khawatir, ini bukan berarti rezeki bakal seret total. Justru, bisa jadi ada kesempatan untuk melunasi penyesalan itu. Sosok lelaki setengah tua yang keuangannya lumayan banyak, ini mungkin bisa jadi kunci. Entah dia yang membantumu melihat kesalahan, atau dia yang jadi bagian dari masa lalu yang perlu diselesaikan. Jadi kalau kita rangkai nih, minggu ini pikiran tajammu akan jadi modal utama untuk melihat peluang rezeki. Ada peluang baru yang datang, mungkin lewat seseorang yang baik hati. Bahkan kalau dia sendiri lagi pas-pasan. Tapi hati-hati ya sama kepalsuan atau tipuan yang bisa bikin rugi. Untungnya, akan ada pertolongan dari sosok bijak yang menyelamatkanmu dari situasi sulit. Jika sampai ada momen panik atau pesimis, itu mungkin karena dampak dari kepalsuan tadi, atau ada hal dari masa lalu yang perlu dibereskan. Intinya, gunakan ketajaman pikiranmu, sambut peluang dengan bijak, dan jangan mudah percaya janji manis. Kalaupun ada rintangan, akan ada tangan yang membantu. Jadi, tetap semangat, rezeki itu nggak selalu datang dalam bentuk uang tunai.
kadang datang dalam bentuk solusi dan orang baik yang menyelamatkanmu dari jebakan. Yuk, kita song-song minggu ini dengan senyum. Oke, Virgo kesayangan. Kartu-kartu ini tuh kayak cermin yang nunjukin apa yang lagi bermain di sekitar. Dan aku lihat di sini banyak banget loh. Kartu yang nunjukin energi orang-orang yang mungkin bakal nyambung. Atau tiba-tiba nongol di kehidupan beberapa di antara kalian minggu ini. Ini bisa jadi energi pribadi, tapi juga bisa jadi energi dari orang-orang yang bakal muncul atau terhubung. Penasaran kan? Yuk, kita bedah satu-satu. Kartu pertama, kodependensi. Waduh, ini kayak ngasih sinyal awas, ada yang terlalu nempel. Addictions are affecting your romantic life. Ini bukan cuma soal kecanduan obat atau alkohol ya, tapi bisa juga kecanduan hal lain, kayak kecanduan drama, kecanduan kontrol, atau bahkan kecanduan ngambek. Bisa jadi ada pola hubungan di mana salah satu pihak terlalu bergantung sama yang lain, atau ada kebiasaan yang kurang sehat yang lagi mengganggu hubungan romantis. Buat yang single, mungkin lagi kecanduan mikirin mantan, atau pola hubungan yang itu-itu aja. Coba deh introspeksi. Ada kecanduan apa di diri atau hubungan yang perlu dilepas? Lanjut ke unrequited love. Aduh, ini kayak sinyal friendzone atau cinta sebelah tangan nih. Artinya, tidak ada cukup daya tarik atau kimia untuk mempertahankan hubungan ini. Ini bisa berarti perasaanmu ke seseorang nggak berbalas, atau sebaliknya. Buat yang berpasangan, mungkin ada rasa kurang nyambung, atau percikan asmaranya lagi redup. Kayak lagi nonton drama Korea, tapi chemistry pemainnya kurang dapet, jadi kurang greget. Ini bisa nyambung sama kartu codependency sebelumnya. Kalau ada salah satu pihak yang terlalu bergantung, bisa jadi yang lain justru merasa terbebani dan chemistry-nya jadi hilang. Atau, kalau ada kecanduan drama, bisa-bisa bikin hubungan jadi flat dan gak menarik lagi. Terus, ada children. Nah, ini menarik. Your love life is being affected by children. Ini bukan cuma soal anak kandung ya. Bisa juga keponakan, adik, atau bahkan anak-anak, dalam artian tanggung jawab atau proyek yang butuh perhatian ekstra. Kayak jadi orang tua dadakan buat sesuatu. Jadi, mungkin fokus dalam hubungan lagi terbagi karena ada anak-anak ini. Misalnya, pasangan lagi sibuk banget sama proyek kantor, atau lagi ngurusin keluarga besar, jadi waktu buat pacaran atau me time berdua jadi kurang. Buat yang single, mungkin lagi sibuk ngurusin adik atau ponakan, sampai lupa kalau butuh cinta juga. Duh, aku kok berasa jadi babysitter dadakan buat hubungan ini ya. Tapi jangan khawatir, ada stay optimistic about your love life. Nah ini kartu yang paling bikin adem. Positive thinking and faith will bring you romance. Setelah ada drama, cinta sebelah tangan, dan anak-anak yang bikin sibuk, kartu ini kayak bilang, jangan patah semangat besti, pikiran positif itu magnet cinta. Ini kayak semesta lagi nge-cheer kamu dari tribun. Kartu ini jadi penyeimbang banget setelah unrequited love dan codependency. Meskipun lagi ngerasain cinta tak berbalas atau terjebak pola yang tuh nggak sehat, kuncinya adalah tetap optimis. Jangan sampai aura negatif bikin jodohnya lari. Ibaratnya, kalau kita senyum, semesta juga senyum balik, kan? Terakhir, ada honeymoon. Wih, ini kartu impian banget. Enjoy the bliss of holiday time together. Ini bisa berarti liburan romantis, atau bisa juga cuma suasana bulan madu, dalam arti hati lagi berbunga-bunga, banyak kebahagiaan dan kebersamaan. Ini bisa jadi hasil dari stay optimistic about your love life. Kalau kita tetap positif, maka energi baik itu akan menarik momen-momen indah, termasuk suasana honeymoon ini. Jadi, setelah melewati berbagai rintangan, ada hadiah manis berupa kebersamaan yang penuh kebahagiaan. Buat yang LDR,
Mungkin ini sinyal untuk merencanakan pertemuan atau virtual date yang bikin hati senang. Atau buat yang single, mungkin ini sinyal untuk self-love dan menciptakan honeymoon pribadi dengan diri sendiri. Sampai jodoh yang tepat datang. Jadi, kalau dirangkum nih, minggu ini ada potensi tantangan dalam hubungan yang mungkin dipicu oleh pola ketergantungan yang tenggak sehat. Atau perasaan cinta tak berbalas. Mungkin juga ada fokus yang terbagi karena tanggung jawab yang bikin hubungan sedikit terabaikan. Tapi, jangan pernah menyerah. Kuncinya adalah tetap optimis dan berpikir positif. Stay optimistic about your love life. Karena dengan gitu, semesta akan membukakan jalan menuju kebahagiaan dan kebersamaan manis yang terasa seperti honeymoon. Ingat ya, cinta itu kayak tanaman. Perlu disiram pakai pupuk optimisme biar tumbuh subur dan berbunga. Nah, itu dia general reading untukmu, Virgo kesayangan, di tanggal 18 sampai 26 Juni 2025 ini. Semoga interpretasi kartu-kartu ini bisa jadi panduan dan penyemangat buatmu ya. Ingat, setiap tantangan selalu ada jalan keluarnya, dan setiap energi negatif pasti diimbangi dengan energi positif. Jangan khawatir berlebihan, karena semesta selalu punya cara untuk membantumu melewati semuanya. Pesan dariku, tetaplah jadi Virgo yang detail, kritis, dan penuh kasih. Percayakan pada intuisimu, saring informasi yang kamu terima, dan jangan pernah berhenti berharap yang terbaik. Minggu ini mungkin penuh drama, tapi juga penuh pencerahan dan peluang. Manfaatkan ketajaman pikiranmu, dan biarkan hatimu tetap optimis. Ingat ya, kamu itu luar biasa. Sampai jumpa di reading berikutnya. Kira-kira, apa lagi ya kejutan yang bakal disiapkan semesta buat kita nanti?